Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana dengan stambuk F1B1 18050. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Produksi dan Karakterisasi Bioil dari Limbah Ampas Tebu dengan Katalis Zeoloid menggunakan metode pirolisis. Latar belakang. Kebutuhan energi di dunia semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan populasi manusia. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sumber energi yang sebagian besar masih dipenuhi dari bahan bakar fosil. Tanaman tebu merupakan bahan baku industri gula. Proses pembuatan gula dimulai di stasiun penggilingan nira sebanyak-banyak dalam tebu. Batang tebu dicacah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian diperah menjadi unit gilingan beberapa kali. Cacahan tebu selanjutnya melewati elevator untuk memisahkan nira dan ampas tebu. Ampas tebu hasil gilingan merupakan ampas kering yang digunakan sebagai bahan bakar katen uap. Ampas tebu yang dihasilkan di pabrik gula sekitar 13% dari tebu yang digiling. Potensi ampas tebu di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh temperatur pirolisis terhadap komposisi bioil dari limbah ampas tebu. Yang kedua, bagaimana pengaruh temperatur pirolisis terhadap sifat-sifat bioil dari limbah ampas tebu. Tujuan penelitian memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh temperatur pirolisis terhadap komposisi bioil dari limbah ampas tebu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh temperatur pirolisis terhadap sifat-sifat bioil dari limbah ampas tebu. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ditinjau dari dua manfaat. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pemanfaatan ampas tebu sebagai bioil. Dan yang kedua, sebagai penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam mencari sumber energi baru berbasis biomasa. Tinjauan pustaka ditinjau dari beberapa unsur. Yang pertama, dari unsur biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh dari biomasa yaitu tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan bisa sebagainya. Biomasa juga ini digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Biomasa umumnya yang digunakan sebagai bahan bakar yaitu memiliki ekonomis rendah atau merupakan limbah setelah diambil produksi primernya. Biomasa merupakan satu-satunya sumber karbon yang dapat diperbaharui dan mampu diproses menjadi bahan bakar yang berupa gas, cair, dan padat. Biomasa juga dapat diolah menjadi bahan pengawet makanan karena mengandung senyawa-senyawa antibakteri dan antioksidan dalam bentuk cairan atau uap cair. Yang kedua, ditinjau dari ampas tebu. Tebu merupakan tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah iklim tropis. Tanaman ini termasuk juga jenis rumput-rumputan. Umumnya sejak tanaman sampai bisa dipanen mencapai sekitar lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Ampas tebu. Tebu merupakan hasil samping dari proses ekstraksi cairan tebu. Dari suatu pabrik dapat dihasilkan sekitar 54-40% dari berat tebu digiling. Tanaman tebu umumnya menghasilkan 25-36% ampas tebu, tergantung pada kondisi dan macamnya. Ampas tebu mengandung air sekitar 48-52%.
gula sekitar 2,5-6% dan seratnya itu sekitar 44,48%. Yang ketiga ditinjau dari pirolisis. Pirolisis adalah dekomposisi bahan kimia organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi gas. Pirolisis khususnya dari termolisis terkait dengan proses kimia garing dan yang paling sering digunakan yaitu bahan organik. Proses pirolisis menghasilkan produk berupa bahan bakar padat yaitu karbon, cairan berupa campuran air dan beberapa zat lainnya. Produk lain adalah gas berupa karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4 dan beberapa gas yang memiliki kandungan kecil. Hasil pirolisis berupa 3 jenis produksi yaitu padatan, gas, dan cair. Yang keempat, ditinjau dari bioil. Bioil adalah sejenis minyak bakar yang memiliki berat jenis tinggi, dibuat dari bahan nabati, khususnya dari bahan berlignoselulosa. Seperti biomasa limbah kehutanan, industri hasil hutan, dan pertanian. Bioil disebut dari berbagai senyawa oksigen organik yang berbeda-beda dan tidak tercampur dengan bahan bakar minyak pada umumnya. Hal ini dikarenakan tingginya kadar air yakni sekitar 52-20% yang berfungsi juga sebagai pengikat ratusan molekul yang berbeda sehingga disebut sebagai emulsi mikro. Yang kelima, ditinjau dari katalis zeoloid. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpaksi oleh reaksi itu sendiri. Katalis memungkinkan reaksi berlangsungnya lebih cepat atau mungkin reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pemilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Aktivitas zeoloid alam dapat dilakukan baik secara fisik maupun secara kimia. Ditinjau dari secara fisik, dilakukan melalui pengecilan ukuran butir, pengayakan, dan pemanasan pada suhu tinggi untuk mengurangi kandungan air dalam zeoloid alam, memperbesar pori, serta menghilangkan pengotoran organik. Sedangkan untuk aktivasi secara kimia, dilakukan dengan pengasaman bertujuan untuk menghilangkan pengotor organik serta meningkatkan suatu asam pada zeoloid alam yang diyakini dapat mempengaruhi aktivasi zeoloid sebagai katalis. Yang kelima ditinjau dari gas kromatografi mass spektroskopi atau bisa disingkat GCMS. GCMS merupakan metode pemisah senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa yang meliputi kromatografi gas dan spektroskopi massa. Yang keenam, ditinjau dari densitas. Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volume. Yang ketujuh, viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari, viskositas adalah ketebalan atau pergeseran internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi.
Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, maka semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Yang ketujuh, ditinjau dari nilai kalor. Nilai kalor adalah suatu angka yang menyatakan jumlah panas atau kalori yang dihasilkan dari proses pembakaran sejumlah tertentu bahan bakar dengan udara atau oksigen. Nilai kalor dari bahan bakar minyak umumnya berkisar antara 18,300 sampai 19.800 atau 10.160 sampai 11.000. Nilai kalor berbanding terbalik dengan berat jenis. Pada volume yang sama, semakin besar berat jenis suatu minyak, semakin kecil nilai kalornya. Demikian pula semakin rendah berat jenis, semakin tinggi nilai kalornya. Metode penelitian. Yang pertama itu tempat penelitiannya. Tempat penelitian dilakukan di lab material fisika Universitas Haluoleo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang material energi yang berjudul produksi dan karakterisasi bioil dari limbah ampas tebu dengan katalis seloid menggunakan metode pirolisis dengan menggunakan metode eksperimen. Bahan penelitian yang pertama, ampas tebu berfungsi untuk bahan bakar bioil. Yang kedua, zeoloid yaitu berfungsi sebagai katalis. Baiklah, itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.